Ditipu asuransi. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau ngebahas tentang video yang viral eh, tentang seseorang yang mengaku nasabah dari perusahaan asuransi terkenal dan terbesar di Indonesia, inisialnya P, yang mengaku katanya ditipu oleh perusahaan asuransi ini. Coba kita lihat kronologisnya berdasarkan dari keterangan dia sendiri, ya. Nah, ini saya buat garis dulu. Jadi dia beli polis dengan agent yang berbeda di tahun 2014, Desember 2014. Sebesar preminya 500.000 per bulan. Nah, dia mengaku dia nggak pernah bolong. Dia bayar terus, ya, bayar terus. Katanya kontraknya 10 tahun, ya. Tetapi ternyata dia bayarnya cuma sampai 2017 aja, ya. Bayarnya cuma sampai 2017. Jadi kalau kita lihat Desember 2014 ketemu Desember 2015, berarti setahun ya. 2000 Desember 2016 berarti tahun kedua. Nah, di bulan Juni 2017 ini dia terakhir bayar. Jadi ini sekitar 7 bulan saja. Jadi dia baru bayar 2 tahun 7 bulan. Selanjutnya dia tidak bayar, alias cuti di sini, ya. 2019 dia ketemu temannya, sahabatnya. 2019 itu dia nanya, bisa nggak dilanjutin? Nah, pada saat itu dia memberikan keterangan, sepengetahuan dia, berdasarkan video tersebut ya, sepengetahuan dia kalau 3 bulan nggak setor, itu polisi tutup, kata gitu. Cuman anehnya, di 2019 dia nanya kepada temennya ini, yang kebetulan agent di perusahaan yang sama, temennya ini dibilang, dia mau lanjutin. Ketemu agent, ya, mau lanjutin. Dan agent itu bilang bisa, cuman anehnya, ditawarin sama agent ini produk generasi baru, ya. Di bulan September dia buka, tanggal 6 September keterangan dia, 6 September dia buka polis baru, generasi baru dengan 1,5 juta per bulan preminya. Dia setuju sama teman yang mau lanjutin. Tapi yang dia tahu, dia nggak tutup polis, memang nggak tutup polis. Dia berasanya dia lanjutin. Cuman anehnya kalau dia polis generasi baru ini, harusnya dia terima polis ya. Ketika dia nggak terima melanjutkan ini, kan dia berarti buka polis baru, nomor polisnya berbeda sama ini. Yang ini polis PAA. Harusnya dia punya 2 buku polis, ya, 2 buku polis. Dan ini nggak bisa dilanjutin teman-teman, ya. Ini karena beda produk, yang satu PAA, ini tidak bisa dilanjutkan ke PGB, ya. Dia lanjut. Nah, dia bayar terus sampai tahun 2022, tapi menurut keterangan dia tahun 2020 karena pandemi dia turunin premi. Nah, jadi 500.000 sama seperti yang di awal, ya. Hitungannya ini sudah tidak lagi sesuai dengan yang ada di ilustrasi pastinya, karena di tengah-tengah ini beda. Jadi dia bayar 2019 ke 2020 setahun, 2021 tahun kedua, ini tahun ketiga, mau jalan tahun ketiga, sama seperti yang sebelumnya di polis pertama. Dan di bulan Agustus, ini dia bilang nilai tunai dia ada hanya 600.000, ya. Kemana yang dia setor 2014 sampai 2017. Nah, ini saya mau jelasin, ya. Jadi yang namanya asuransi itu bukan tabungan, bukan investasi. Ada biaya-biaya yang harus disetor, ya. Biasanya ya 5 tahun pertama. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Ini ada yang namanya biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini 5 tahun pertama. Tahun pertama komposisinya 100% dari premi berkala, ya, 60%, terus kemudian tahun berikutnya 20%, ini 15%, 15%, ya, di produk PAA ini. Jadi baru bayar 2 tahun 7 bulan, ini masih proses biaya akuisisi sampai sini nih. Pastinya nilai tunai yang terbentuk belum gede, belum besar. Belum lagi ada namanya biaya administrasi, ya. Jadi begitu dia nggak bayar, ini kan ada biaya asuransi yang berjalan setiap bulannya. Nah, fitur produk unit link, ketika kita lagi kesulitan ekonomi, tidak sanggup setor, itu
polisnya tetap bisa jalan, tidak seperti polis tradisional yang ketika kita tidak setor langsung lapse. Kalau yang unit link, selama nilai tunainya mencukupi untuk memotong biaya asuransi dan biaya administrasi, ini polisnya masih tetap enforce, artinya masih berlaku, mau bisa klaim gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia tidak bayar, ini pasti akan dipotong. Besarnya berapa? Kita tidak tahu karena informasinya tidak detail ya, komposisinya berapa juga tidak detail. Selanjutnya dia tidak ceritain tahun 2019 ketemu, jadi ini sudah pasti, sudah hampir dipastikan nilai tunainya habis ya, karena dia nggak store karena baru ya 2 tahun ini kan, 2 tahun pertama biaya akuisisinya lumayan besar, tahun ketiga baru kecil gitu ya. Nah di tahun 2019 dia ditawarin sama temen ini ya produk baru sebetulnya, bukan ngelanjutin polis lama, karena ini generasi baru kan, kata-kata dia di video itu ada yang namanya generasi baru dengan 1,5 juta ya preminya, tapi diturunin. Nah hitungannya tuh udah beda. Di polis baru ini lebih bagus sebetulnya dibandingkan yang ini. Ada yang namanya booster investasi. Booster investasi ini kalau kita setor premi pasti dapat cashback 5% untuk 10 tahun pertama. Jadi kalau di 1,5 juta itu pasti dapat 75.000 per bulan. Tetapi tidak bisa diapa-apain karena kalau mau tutup polis ini nggak keluar ya. Tahun ke-11 dan seterusnya ini dapat cashbacknya 10% dari premi. Jadi kalau 1,5 juta 150.000 nih tiap bulan ya, dia udah jalan hampir 3 tahun, pasti nilai tunainya nilai booster investasinya jauh lebih besar daripada nilai tunai yang terbentuk ya. Cuman sayangnya ini hanya bisa keluar kalau klaim meninggal atau di jadwalnya tahun ke-10, tahun ke-15 atau tahun ke-20 dan seterusnya, ini bisa diambil. Cuman kalau dia mau tutup polis di bawah ini tidak bisa keluar ya. Jadi kita nggak tahu komposisinya berapa ya, pastinya hitungannya berbeda dengan yang ada di ilustrasi. Dari 1,5 juta jadi 500.000 itu pasti beda juga, kita nggak tahu komposisi seperti apa detailnya, dan nilai tunainya pasti sangat kecil sih, masih kecil ya, bukan sangat kecil, masih kecil, dan ada perubahan dan kita nggak tahu komposisi berapa. Cuman booster investasi bisa dipastikan lebih besar pasti dari nilai tunainya ya. Semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih. Kalau ada apa-apa, kalau masih kurang jelas bisa email atau drop me a message. Oke, thank you.